Kalau teman-teman pernah bertanya, gimana sih cara kita mengkategorikan suatu data pada Looker Studio untuk membentuk suatu dimensi yang baru? Mungkin kalau teman-teman pernah bertanya hal semacam itu, nah inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Ini aku coba kembali lagi ya ke layout kita yang kita punya. Kalau teman-teman masih ingat ya sama data source kita di sampel data Superstore, jadi pada layout dashboard kita ini terdapat beberapa charts yang membutuhkan dimensi yang sebenarnya itu harus kita definisikan terlebih dahulu. Contohnya ini nih, ada sales by profit segment. Nah, misalnya kita ingin mengetahui apakah suatu profit yang dihasilkan dari suatu orderan itu banyak yang rugi atau banyak yang untung, atau justru keuntungannya itu sangat besar sih. Nah, untuk mengkategorikan seperti itu, tentu aja kita perlu melakukan suatu cara kan, dan menetapkan suatu kriteria tertentu. Begitu pula kalau misalnya nih kita pengen melihat orderan mana sih yang ternyata shipping processing times-nya itu on time, dan mana orderan yang shipping processing times-nya itu delay, jadi yang membutuhkan waktu lama ataupun yang tepat waktu. Nah, tentu itu juga kita perlu definisikan dulu ya kriterianya. Jadi kita perlu mendefinisikan suatu kriteria sehingga kita bisa tahu nih, data yang kita punya ini masuknya kategori A atau kategori B atau kategori C. Nah, kalau di Looker Studio sendiri, terdapat suatu cara tertentu untuk mengkategorikan suatu data. Jadi kalau secara umum ya, di Looker Studio ini kita bisa mengkategorikan suatu data atau grouping and categorizing data. Itu secara umum tuh ada dua cara, teman-teman. Jadi yang pertama, ini kita bisa menggunakan fitur bawaan dari Looker Studio, yaitu fitur custom group dan juga custom bins. Sedangkan cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan fungsi. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah belajar mengenai calculated field. Nah, kita akan membuat calculated field dengan fungsi if dan juga case statement yang bisa menuntun kita untuk membuat suatu dimensi baru yang kita hasilkan dari grouping dan categorizing data ini, teman-teman. Kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi, ada create custom group. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk mengelompokkan data yang kita udah tahu nih kriterianya seperti apa. Misalnya kita mau mengelompokkan suatu dimensi sebagai region dari flight destinations. Nah, untuk membuat dimensinya, ini kita mengelompokkannya berdasarkan si state-nya ini, atau kode dari airport state-nya, teman-teman. Dimensions value yang kita punya dari state ini, jadi kan si value dari state ini contohnya ada OR, WY, ID, dan lain-lain, ini kita bisa kelompokkan untuk membentuk suatu kriteria yang kita sebut sebagai Pacific Northwest, yaitu suatu region dari flight destinations-nya. Nah, ini kan di sini baru satu ya kriterianya, tapi kalau kita perhatikan di sini ada yang untuk value yang lain, artinya kita namakan sebagai other. Jadi di sini terdapat dua kategori. Nah, nanti hasilnya akan seperti yang di tabel yang di sebelah kanan ini, teman-teman. Jadi terdapat dua kategori, ada yang other US regions dan juga ada yang Pacific Northwest. Nah, sedangkan untuk fitur create custom bin ini bisa kita gunakan untuk mengelompokkan data numerik berdasarkan suatu rentang atau kita sebutnya sebagai interval bin, teman-teman. Nah, jadi misalnya nih kita pingin mengelompokkan data film berdasarkan tahunnya. Nah, berdasarkan tahunnya ini kita kelompokkan sebagai suatu dekade tertentu, teman-teman. Nah, di sini kita udah tahu nih intervalnya, kita mau buat dia bin size-nya ini 10. Jadi bin size itu adalah lebar dari rentang intervalnya. Jadi artinya nih misal tahunnya tuh dari 1920, artinya nanti rentangnya tuh 1920 ke 1930, terus 1930 ke 1940 dan seterusnya. Nah, nanti dari Looker Studio, ia akan memberitahu kayak minimal value dan juga maximal value dari dimension value yang kita punya. Baru nanti di sini kita bisa menentukan untuk bin minimal value dan juga bin maximal value untuk kelompok numbers yang akan kita tentukan nih, teman-teman. Penggunaan create custom bin ini cocok untuk kalau misalnya kita ingin melihat distribusi dari kayak misalnya usia, pokoknya
apapun yang sifatnya tuh dia numerikal gitu. Dan biasanya memang cocok untuk ditampilkan sebagai suatu histogram. Nah, selain dari fitur bawaan tadi ada create custom group dan juga custom bin, kita juga bisa menggunakan calculated field, teman-teman. Jadi, untuk menggunakan calculated field yang kita gunakan adalah fungsi if dan juga fungsi case. Yang membedakan antara penggunaan fungsi if dan juga fungsi case ini adalah sintaksnya tentu aja berbeda, fungsinya berbeda. Nah, kalau kita pakai if, ini biasanya kita gunakan kalau misalnya kondisi yang kita buat adalah single condition. Jadi dia cuma punya satu kondisi aja. Sedangkan kalau untuk yang case, kita bisa menerapkan beberapa kondisi nih. Jadi misal terdapat kondisi 1, maka resultnya A misalnya. Terus untuk kondisi 2, nanti resultnya adalah result B, dan seterusnya. Nah, untuk penggunaan case ini juga kita bisa menggunakan syarat yang lebih kompleks dibandingkan kalau kita pakai yang custom add group atau add bins tadi, teman-teman. Karena kalau misalnya kita pakai yang add group atau add bins tadi, itu kita cuma bisa membuat suatu dimensi berdasarkan satu dimensi yang ada aja gitu. Jadi syaratnya itu kalau misalnya di sini kan dia cuma bisa berdasarkan satu nih, yaitu dari year gitu kan misalnya. Begitu juga yang custom group, itu dia cuma bisa berdasarkan di state-nya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita pakai si fungsi case, ini nanti kita bisa lebih fleksibel penggunaannya tergantung dengan kebutuhan. Jadi dia bisa beberapa kondisi dan juga bisa membuat kriteria dari beberapa syarat dimensi. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.